Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Paitena AI 5G. Saya sebagai ketua kelompok. Di sini kami akan berbagi presentasi mengenai proyek akhir kami yang berjudul Health and Safety PPE Compliance Tracking. Selanjutnya, presentasi ini akan dipandu oleh moderator kami. Saya persilahkan. Oke. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut slide-nya. Oke, sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, izinkan saya, Evan Didier sebagai moderator akan memperkenalkan anggota tim dari Paitena AI 5G ini. Mungkin dimulai dari Priscilla, dipersilakan. Perkenalkan, saya Priscilla Dwi Sari. Saya dari Universitas AKI Semarang. Ini saya sebagai ketua kelompok. Oke, mungkin bisa dilanjut dari Wulan. Oke, perkenalkan saya Wulan Nur Afifah, saya dari Universitas Teguh Bang Semarang. Saya di sini sebagai anggota kelompok. Oke, untuk selanjutnya dari saya sendiri, saya Evan Edi Praja dari Universitas Gajah Mada. Di sini saya akan memandu sebagai moderator pada presentasi hari ini. Untuk selanjutnya mungkin dipersilakan Kofifa. Baik, perkenalkan nama saya Kofifa Hidayatullah. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Saya di sini sebagai anggota kelompok. Oke, untuk selanjutnya dari Katrol Lunada, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Katrunada Salasabila. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, dan saya sebagai anggota kelompok. Oke, untuk selanjutnya Ratu, dipersilakan. Saya Ratu Nurwaziz Pamunggung, saya di sini sebagai anggota kelompok. Saya berasal dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Oke, baiklah. Untuk kelompok PTN 5G, yang pertama ada pembuatan laporan proyek akhir. Di sini ada Priscilla dan saya sendiri. Saya ada pembuatan implementasi model, ada Wulan dan Katrunada. Dan selanjutnya ada pembuatan PPT dan editing video, ada Kofifa dan Ratu. Mungkin bisa dilanjutkan. Dibacakan oleh saudara Nadia, monggo dipersilakan. Baik, yang pertama itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam perusahaan konstruksi, masalah ketidakpatuhan terhadap perlindungan perlengkapan perorangan atau PPE terus berlanjut, yang berdampak pada keselamatan pekerja. Meskipun upaya maksimal dilakukan, tantangan terus berlanjut dalam menyeimbangkan risiko, biaya, masalah hukum, dan reputasi perusahaan. Berdasarkan data International Labour Organization atau ILO, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan 1,2 pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Kemudian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS mencatat bahwa pada tahun 2017, angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 1.123 41 kasus, sementara di tahun 2018 mencapai 173.105 kasus. Untuk tahun 2019 mencapai 114.000 kasus dan mengalami kenaikan kasus menjadi 177.000 di tahun 2020. Kemudian sepanjang Januari hingga September 2021 terdapat 82.000 kasus. Sayangnya sampai saat ini proses pemeriksaan PPE masih mengandalkan metode manual yang tidak efisien. Oleh saudara Kofifa, monggo dipersilakan. Nah, mengatasi permasalahan tersebut, kami mengambil satu solusi, yaitu dengan proyek Health and Safety PPE Compliance Tracking, yang bertujuan untuk mengimplementasikan sistem perangkat lunak menggunakan teknologi computer vision. Sistem ini secara otomatis melacak dan mengenali PPE yang digunakan oleh pekerja dalam waktu nyata. Nah, dengan dataset dari RoboFlow, sistem ini akan dilatih untuk mengidentifikasi berbagai situasi dan penggunaan PPE yang berbeda, sehingga dapat memantau penggunaan PPE dalam waktu yang singkat, serta mampu dijadikan bahan analisis untuk perbaikan kebijakan keselamatan dan perencanaan kebutuhan PPE. Yang telah kami buat dan juga penjelasannya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Wulan. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikut adalah demo aplikasi dari proyek kami. Izin share screen. Berikut adalah demo dari aplikasi yang sudah kami buat. Ini untuk halaman awalnya. Aplikasi kami menggunakan Streamlit. Kemudian di sini ada nama anggota. Kemudian tujuan,
dari aplikasi kami. Contoh gambar sebelum dideteksi dan sesudah dideteksi. Kemudian terdapat latar belakang dari aplikasi yang kami buat. Oke, kita coba untuk upload gambar. Gambar pertama kita coba upload. Kemudian aplikasi ini akan mendeteksi dari head dan face gambar ini. Oke, di sini sudah tersedia gambar yang sudah dideteksi. Sudah dideteksi head atau topi dari pekerja, kemudian face dari pekerja. Kita coba menggunakan gambar yang lain. Oke, kita coba gambar dari angel yang berbeda. Di sini terdapat gambar pekerja yang sedang jongkok, kemudian kita akan deteksi head dan face. Berikut hasil dari deteksi dashboard atau aplikasi yang kami buat. Terdapat head dan face dapat dideteksi dengan baik. Kemudian kita coba gambar lainnya. Oke, di sini sudah terdapat gambar pekerja yang memakai topi tetapi tidak memakai face. Kita coba apakah aplikasi yang kami buat bisa mendeteksi untuk head dan no face. Hasil deteksi dari aplikasi kami dapat mendeteksi dengan benar, yaitu head dan no face. Oke, sekian dari saya. Hasil penelitian dari demo aplikasi tadi akan menghasilkan suatu model Convolution Neural Network atau CNN digunakan sebagai model utama untuk deteksi PPE. Model dilatih menggunakan dataset yang telah diolah dengan parameter yang dioptimalkan. Model CNN diarahkan untuk memberikan deteksi PPE yang akurat dan cepat di lingkungan konstruksi. Model dirancang untuk memberikan deteksi cepat agar dapat diintegrasikan dengan sistem pengawasan dan pengendalian di lapangan. Mengukur akurasi deteksi PPE terutama untuk elemen seperti helm dan rompi pengaman. Performa model diukur menggunakan Mean Average Precision atau MAP Precision dan Recall. MAP model mencapai 64,1%, Precision sebesar 73,2% dan Recall sebesar 60,2%. Hasil pengujian ini memberikan gambaran tentang kemampuan model dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penggunaan PPE. Saya kembalikan ke moderator. Oke, bisa dilanjut. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kesimpulan. Slide selanjutnya. Menurut dari apa yang sudah kami kerjakan, dalam proyek ini kami mengambil kesimpulan sebagai proyek ini menggunakan pendekatan CNN untuk mendeteksi PPE dengan fuse dan rompi pengaman dengan tingkat akurasi yang baik dengan MAP 64,1%, yang mana menunjukkan kemampuan model dalam mengklasifikasikan PPE dengan baik. Precision sebesar 73,2% menunjukkan kemampuan model dalam menghindari deteksi palsu. Penerapan augmentasi data meningkatkan kemampuan model dalam menangani variasi situasi. Proyek ini juga mampu mengatasi masalah yang ada di lapangan, tetapi masih harus dilakukan pengembangan model agar dapat mengatasi masalah dengan handal dan efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan di sektor konstruksi. Dengan terus memperbaiki dan mengembangkan model, diharapkan aplikasi ini dapat memberikan dampak yang positif yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin selanjutnya bisa langsung dilanjut saja. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, ada pun pengembangan lanjutan dari aplikasi ini yaitu yang pertama adalah memperluas jenis dengan tujuan dapat mendeteksi lebih banyak jenis PPE selain helm dan rompi, serta meningkatkan fleksibilitas dari dan relevansi aplikasi. Yang kedua, peningkatan data dan variasi. Dilakukan dengan pengumpulan video lebih lanjut untuk meningkatkan variasi dalam model, dapat mengenali meningkatkan variasi dalam situasi di lapangan, dan memastikan model dapat mengenali berbagai kondisi. Yang ketiga ada pengoptimalan model, atau melakukan pengoptimalan lebih lanjut untuk meningkatkan recall dan MAP secara keseluruhan. Yang keempat ada integrasi sistem, yaitu merencanakan integrasi aplikasi dengan sistem keselamatan yang ada di lokasi konstruksi untuk memfasilitasi pemantauan dan pelaporan yang lebih efektif. Yang kelima ada analisis prediktif atau mengimplementasikan analisis prediktif untuk meramalkan potensi resiko kecelakaan berdasarkan pola penggunaan PPE.
kondisi lingkungan kerja, dan data kecelakaan sebelumnya. Dengan demikian, dapat diambil tindakan preventif sebelum terjadi kecelakaan. Yang terakhir ada pemeriksaan berkala, yaitu melakukan pemeriksaan berkala terhadap keefektifan sistem Health and Safety PPE Compliance Tracking dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diperbarui seiring perubahan dalam industri atau kebijakan keselamatan. Nah, selanjutnya saya lempar ke moderator. Oke, terima kasih. Bisa di next dulu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek akhir yang telah kami rancang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami. Tentu saja mungkin kami harap proyek ini dapat dimaksimalkan lebih lanjut di kemudian hari. Saya sebagai moderator, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Om Sadi Om. Oke, mungkin sekian presentasi proyek akhir kami. Pertama dan utama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Home Root Scouts kami, yaitu Coach Aga, atas dedikasi luar biasa Anda selama 1 semester ini. Kehadiran dan bimbingan Anda membawa inspirasi dan motivasi dalam perjalanan pembelajaran kami. Terima kasih atas kesabaran dan pengetahuan yang Anda bagikan, membantu kami memahami setiap materi dengan lebih baik. Saya sangat terima kasih atas dukungan Anda dalam menyelesaikan proyek akhir kami. Coach Anda telah menjadi pilar utama dalam perkembangan kami. Semua yang Anda lakukan tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga memberi kami wawasan yang berharga. Terima kasih Coach Aga atas segalanya. Sekian dan terima kasih.